Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadhani Nur Fauzi dengan NIM 6423236 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bira Sarana Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya menggunakan metode critical path method atau CPM pada studi kasus proyek pembukaan gerai kopi baru bernama Kopi Lokal Kita. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menyusun diagram jaringan kerja proyek, menghitung waktu mulai dan selesai, percepat maupun terlambat dari setiap aktivitas, lalu menentukan jalur kritis proyek, dan juga serta menghitung total durasi minimum yang dibutuhkan agar gerai ini bisa beroperasi sebelum musim liburan tiba. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, saya jelaskan secara singkat apa itu CPM. Critical Path Method adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasikan urutan aktivitas yang paling menentukan lama waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, jalur inilah yang disebut jalur kritis, di mana setiap keterlambatan pada aktivitas di jalur ini akan langsung memperlambat keseluruhan proyek. Berikut data 8 aktivitas dalam proyek ini beserta pendahulu dan durasinya. A. Itu studi kelayakan lokasi tanpa pendahulu dan durasinya itu 4 hari. B. Perizinan usaha. Pendahulu A. Durasi 6 hari. C. Desain interior. Pendahulunya A. Durasi 5 hari. D. Renovasi bangunan. Pendahulu B dan C. Durasinya 10 hari. E. Pengadaan peralatan. Pendahulu C. Durasinya 6 hari. F. Rekrutmen karyawan. Pendahulu D. Durasi 5 hari. G. Pelatihan karyawan. Pendahulu F. Durasi 4 hari. Dan yang terakhir H. Uji coba operasional. Pendahulu E dan G. Durasi 3 hari. Diagram jaringan kerja disusun menggunakan pendekatan activity on node. Alurnya adalah aktivitas A menjadi titik awal yang bercabang ke B dan C. Lalu B dan C menyatu masuk ke D. Selain itu, C juga menjadi pendahulu untuk E. Dari D, alur berlanjut ke F, lalu ke G. Terakhir, E dan G menyatu masuk ke H sebagai aktivitas penutup proyek. Selanjutnya saya lakukan perhitungan maju untuk mendapatkan earliest start S dan earliest finish F dengan rumus F sama dengan S ditambah durasi. Jika sebuah aktivitas punya lebih dari satu pendahulu, maka S-nya diambil dari nilai F terbesar. Jadi aktivitas A itu S0 F4, aktivitas B S4 F10, aktivitas C S4 F9, aktivitas D pendahulunya B dengan F10 dan C dengan F9. Jadi S diambil nilai terbesar yaitu 10, F menjadi 20. Aktivitas E S9 F15, aktivitas F S20 F25, aktivitas G S25 F29, aktivitas H pendahulunya E dengan F15 dan G dengan F29. S diambil nilai terbesar yaitu 29, F menjadi 32. Maka total durasi proyeknya itu adalah 32 hari. Setelah itu saya lakukan perhitungan mundur untuk mendapatkan let's start LS dan let's finish atau LF. Dengan rumus LS sama dengan LF dikurangi durasi. Jika sebuah aktivitas mendahului lebih dari satu aktivitas, maka
LF-nya diambil dari nilai LS terkecil. Aktivitas H, LF 32, LS 29. Aktivitas G, LF 29, LS-nya 25. Aktivitas E, LF 29, LS 23. Aktivitas F, LF 25, LS 20. Aktivitas D, LF 20, LS 10. Aktivitas C, penerusnya D dengan LS 10 dan E dengan LS 23. LF diambil nilai terkecil yaitu 10, LS menjadi 5. Aktivitas B, LF 10, LS 4. Aktivitas A, penerusnya B dengan LS 4 dan C dengan LS 5. LF diambil nilai terkecil yaitu 4, maka LS menjadi 0. Dari kedua perhitungan tersebut, saya hitung total float dengan rumus LS dikurangi S. Hasilnya adalah aktivitas A, B, D, F, G, dan H memiliki float 0. Artinya tidak ada kelonggaran waktu sama sekali. Aktivitas C memiliki float 1 hari. Dan aktivitas E memiliki float 14 hari. Kelonggaran paling besar di antara semua aktivitas. Karena aktivitas dengan float 0 adalah A, B, D, F, G, dan H, maka jalur kritis proyek ini adalah A ke B, ke D, ke F, ke G, dan ke H. Dengan total durasi minimum itu 32 hari, yaitu penjumlahan dari 4 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 dan tambah 3. Sementara itu, aktivitas C dan E adalah aktivitas non-kritis karena memiliki kelonggaran waktu. Dari hasil ini, ada beberapa poin analisis manajerial yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, aktivitas di jalur kritis yaitu A, B, D, F, G, dan H tidak memiliki toleransi keterlambatan sama sekali. Artinya, jika salah satu aktivitas ini terlambat walau hanya 1 hari, maka seluruh proyek juga akan mundur dari 32 hari menjadi 33 hari. Oleh karena itu, manajemen wajib melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas-aktivitas ini, terutama perizinan usaha dan renovasi bangunan, karena keduanya memakan waktu paling lama. Yang kedua itu, dari sisi alokasi sumber daya, manajemen bisa memindahkan sebagian tenaga atau perhatian dari aktivitas non-kritis ke aktivitas kritis, karena pengadaan peralatan memiliki kelonggaran hingga 14 hari. Nah, aktivitas ini bisa ditunda sedikit demi memprioritaskan renovasi bangunan dan perizinan usaha yang lebih mendesak. Yang ketiga, jika manajemen ingin mempercepat pembukaan gerai lebih dari 32 hari, strategi percepatan atau pressing harus difokuskan pada aktivitas di jalur kritis saja. Misalnya dengan menambah jumlah pekerja pada proses renovasi bangunan atau mempercepat pelatihan karyawan. Mempercepat aktivitas non-kritis seperti desain interior atau pengadaan peralatan tidak akan berpengaruh pada total durasi proyek. Sebagai kesimpulan, dapat saya sampaikan bahwa 1. Total waktu minimum yang dibutuhkan untuk membuka gerai kopi lokal kita hingga siap beroperasi adalah 32 hari. 2. Jalur kritis proyek ini adalah A, B, D, F, G, dan H. Yang ketiga, aktivitas non-kritis adalah C, desain interior dengan float 1 hari, dan E, pengadaan peralatan dengan float 14 hari. Yang keempat, kunci keberhasilan proyek ini terletak pada pengawasan ketat terhadap proses perizinan usaha dan renovasi bangunan, agar target pembukaan gerai sebelum musim liburan dapat tercapai. Demikian presentasi analisis CPM yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.